إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji, limpahan rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan banyak kenikmatan. Kita bersyukur kepada Allah Rabb yang telah memberikan kekuatan sehingga kita bisa menyelesaikan kewajiban kita saum di bulan Ramadan, taat kepada Allah Rabbul Alamin. Kita diberikan kekuatan menjauhi perkataan, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di bulan Ramadan. Demikian pula perkataan, perbuatan yang sifatnya adalah kejahilan. Sungguh ini adalah kandungan dari makna la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan dalam rangka menunaikan taat kepada Allah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan menjauhi dosa dan maksiat, perkara yang diharamkan, baik sifatnya, perkataan, perbuatan, atau sifat kebodohan kita, kecuali karunia dan anugerah Allah Rabbul Alamin. Hari ini hadirin rahimakumullah, kaum muslimin memuji, bertahmid, bertasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin datang ke lapang sebagai tanda syiar, tanda kebahagiaan, menampakkan bahwasannya kaum muslimin bersatu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sungguh bagi orang-orang yang menunaikan saum memiliki keistimewaan, memiliki khususiyah sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, bagi orang-orang yang menunaikan ibadah saum, bagi mereka ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, pertama adalah kebahagiaan ketika dia berbuka. Yang kedua, fitratun farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan ketika kelak berjumpa dengan Rabbnya. Hadirin rahiman rahimakumullah, sehingga
Secara umum kebahagiaan ini terbagi menjadi dua. Kebahagiaan yang sifatnya duniawi di dunia, Allah berikan langsung di dunia. Yang kedua, Allah tangguhkan kebahagiaan ini yang kelak di akhirat. Kebahagiaan dunia sifatnya menjadi dua. Kebahagiaan pertama ketika kita berbuka, setelahnya kita menunaikan ibadah saum dari awal terbitnya fajar shadiq sampai terbenam matahari, menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat lillah, karena Allah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kemudian yang kedua, hari ini hadirin rahimanullah, walillahil hamd, sekali lagi atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa menyelesaikan kewajiban kita saum di bulan Ramadan. Kaum muslimin berbahagia atas kemenangan ini. Qul, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Yunus ayat 58, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kul, katakan, sampaikan engkau Muhammad kepada mereka, kepada umatmu, atas dasar karunia Allah, atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa taala lah, atas dasar itulah hendaklah mereka kaum mukminin berbahagia, bersenang hati. Dzalika khairum mimma yajma'un, karena hal itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan selama ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sungguh hakikatnya kita semua akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia pada dasarnya melalui 5 fase kehidupan. Fase pertama adalah fase ketiadaan, sebagaimana Allah Rabbul Alamin tegaskan dalam Quran surah Ad-Dahr atau surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hayyun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia belum ada, belum disebutkan. Saking hinanya dan rendahnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada masa di mana kita tidak pernah disebut-sebut. Yang kedua adalah masa di alam janin. Di masa itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun. Allah memerintahkan kepada para malaikatul janin untuk mencatat rizkinya, ajalnya, amal perbuatannya, baik dan celakanya dia. 2 marhalah ini telah lewat kepada kita sampai akhirnya tiba kepada marhalah fase ketiga. Dan ketahuilah hadirin rahimani wa rahimakumullah, fase ketiga inilah adalah fase penentu, fase yang akan datang setelahnya. Tidak bukan adalah fase kehidupan kita di dunia. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu sedikit pun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kehidupan kita sejatinya kehidupan kita di dunia sementara. Allah Rabbul Alamin memberikan perumpamaan, wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna daral akhirati lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sungguh kehidupan dunia itu hanya saja tempat kelalaian, tempat sendak gurau, tempat bermain-main, wa takatsirun fil amwali wal aulad, saling berbangga-bangga, memperbanyak harta, tinggi jabatan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, inilah sifat dunia. Allah dan Rasulnya tidak pernah mensifati dunia kecuali dengan sesuatu yang buruk. Wa inna daral akhirati lahiyal hayawan, dan sungguh kehidupan kampung akhirat itu adalah hakikatnya kehidupan.
Maka seorang muslim, seorang mukmin harus memiliki titik fokus yang jelas. Seorang mukmin, seorang muslim harus betul-betul dibangun di atas dasar keimanan, keyakinan bahwasannya kita pertama milik Allah. Artinya kita akan diambil oleh Allah Rabbul Alamin, sang pemilik kita semua. Harus kita bangun diri kita bahwasannya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan mati. Wa innama yuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, hari kiamatlah kelak perhitungannya. Ali bin Abi Thalib rahimahullahu ta'ala wallahu ta'ala anhu mengatakan, inna dunya qad irtahalat mudbiratan wa innal akhirata irtahalat muqbilatan lahuma banuna fakun min abna'il akhirati wa la takun min abna'id dunya fa innal yawma amalun la hisabun wa innal ghadi wa ghadan hisabun bila amal. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, dunia itu, dunia sungguh qadir tahalat, datang berlalu. Dunia sifatnya berlalu, datang kepada kita kemudian meninggalkan kita. Sedangkan akhirat irtahalat muqbilatan, menghampiri kita. Keduanya memiliki pengikut. Maka jadilah engkau sebagai pengikut akhirat, bukan pengikut terhadap dunia. Karena hari ini adalah tempat beramal, bukan perhitungan. Sedangkan esok hari, yakni hari kiamat, adalah perhitungan, tidak ada amal. Maka ahli hikmah mereka mengatakan sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam terjemah Ulumul Hikam. Badul Hukama mengatakan, ajaban di amrin ulimrin, sungguh mengherankan, takjub, heran terhadap orang. Yashtaghilu bil amril mudbir, sibuk dengan perkara yang sejatinya dia meninggalkan dunia, lupa, mengabaikan justru yang ada di hadapan dia. Dunia tadi disifati dengan berlalu kepada kita, lewat saja. Sedangkan akhirat akan menghampiri kita. Maka sungguh heran orang yang sibuk dengan sesuatu yang justru meninggalkan kita, malah melupakan akhirat yang sejatinya akan ada di hadapan kita. Nah, hadirin rahimani rahimakumullah. Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin, jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang asing, aw 'abiru sabilin, atau seorang musafir. Abdullah bin Umar menambahkan, idza amsayta fala tantari shalah, apabila tiba waktu petang, maka jangan engkau tunggu waktu pagi dalam rangka beramal soleh. Wa idza asbahta, dan jika tiba waktu pagi jangan engkau tunggu waktu petang tiba. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, badiru bil a'mali, maka bersegeralah dalam rangka beramal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita semua, wahai kaum mukminin, untuk melihat dan bermuhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, berbekallah kalian kepada Allah. Lihatlah setiap jiwa, mada taksibu ghadan, apa yang telah kalian lakukan untuk esok hari. Yang dimaksud adalah bekal. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik berbekallah kalian, bawalah bekal,
Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Abbas, ayat ini turun tentang orang-orang Yaman yang biasa menunaikan ibadah haji tanpa membawa bekal. Safar di dunia, safar ibadah, seraya mereka mengatakan kami bertawakal saja kepada Allah, tidak membawa bekal untuk menunaikan ibadah haji. Maka hadirin rahimakumullah, ketahuilah kehidupan akhirat lebih kita butuhkan bekalnya daripada urusan dan masalah sabar yang sifatnya dunia. Maka sebaik-baik bekal bagi kita semua tiada bukan adalah ketakwaan. Hakikat ketakwaan sebagaimana maklum sudah diketahui, menunaikan perintah Allah, menjauhi larangan. Atau hakikat daripada ketakwaan itu sendiri tiada bukan adalah menjadikan antara diri kita dengan murka dan adab Allah, neraka Allah Subhanahu wa taala, penjaga, perisai, penghalang agar kita tidak masuk ke dalam murka Allah, neraka Allah. Itulah ketakwaan. Dan ketakwaan, hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketakwaan itu bukan saja fisik. Ketakwaan tidak mengenal waktu. Ketakwaan tidak hanya saja di bulan Ramadan. Selalu menghantarkan kepada hamba yang bertakwa. Bukan maknanya takwa hanya di bulan Ramadan saja. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wa yusir ila saddihi thalatha marratin, sambil beliau mengisyaratkan ke dada, menyebutkan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, dimanapun hati ini, qalbun ini berada, hati ini berada di pasar, maka sejatinya ketakwaan harus ada di pasar. Hati kita ada di rumah, maka ketakwaan harus ada di rumah. Hati kita berada di jalan, maka ketakwaan pun harus ada di jalan. Ketakwaan tidak melihat dari sisi tempat. Ketakwaan bukan hanya saja sebatas di masjid. Ketakwaan bukan hanya sejatinya hanya di tempat-tempat majelis ilmu. Ketika hadir majelis ilmu, ibu-ibu mengenakan kerudung, mengenakan hijab. Ketika keluar daripada majelis ilmu kemudian ditanggalkan, maka ketahuilah hadirin rahimani wa rahimakumullah, ibu sudah menanggalkan ketakwaannya. Sedangkan bekal yang hakiki untuk kita semua dan perkara yang banyak memasukkan kita ke dalam surga tiada bukan dua, at-taqwa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Rasulullah SAW mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau, kamu dimanapun kamu berada, ikuti, iringi, sertai segala bentuk keburukan itu dengan kebaikan, maka insya Allah niscaya itu akan menghapus keburukan itu. Imam Fudail bin Iyad, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Rajab, ketika beliau bertanya kepada seseorang yang usianya sudah lanjut, Pak, disebutkan itu usianya kurang lebih sekitar 60 tahun, apa yang kau sudah siapkan untuk akhiratmu? Maka dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami akan kembali, sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Fudail bin Iyad, beliau memberikan nasihat. Dan sejatinya nasihat ini juga adalah nasihat untuk kita semua. Antuhsina ma baqiya yughfaru laka ma madha wa in asa'ta ma baqiya
ukhidha ma madha wa ma baqiya. Nasihat Imam Fudail bin Iyad kepada siapa yang memiliki usia yang sudah lanjut, akan tetapi tidak menjadi patokan. Beramal baiklah, beramal solehlah di sisa usiamu. Yughfaru laka ma madha, maka pasti dosa-dosamu yang lalu akan diampuni. Wa in asa'ta ma baqiya, jika kamu melakukan keburukan di sisa waktumu, usiamu, ukhidha, akan disiksa, akan dihukum, ma madha wa ma baqiya, apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Sekali lagi, tuhsinu fima baqiya, berbuat baiklah, beramal solehlah, taatlah kepada Allah di sisa umur kita, maka pasti dosa yang telah lalu akan diampuni. Tapi jika kita tidak cerdas, malah sisa usia kita dipakai dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah ukhidha bima madha, akan disiksa, akan dihukum dari dosa yang terlalu dan dosa dari sisa usia kita. Maka hadirin rahimakumullah, cerdaslah. Al-qaisu fina, orang yang cerdas di tengah-tengah kami adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang merendahkan diri, menghambakan diri di hadapan Allah dan berbekal diri beramal soleh. Ini orang-orang yang cerdas. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, jangan seperti mereka, orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka. Mereka bertiak di dalamnya, wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'malu ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammir ma yatadhakkaru man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Kita semua akan menyesal Bapak-bapak dan Ibu. Bukan saja mereka, orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka, termasuk kita juga kaum muslimin akan menyesali. Allah Rabbul Alamin mengatakan, bukankah kami telah memanjangkan usiamu? Kata Ibnu Abbas, sittina sana, 60 tahun. Para ulama yang lain mengatakan 40 tahun. Sehingga maknanya, bukankah kami telah memberikan usia kepadamu 60 tahun? Bukankah kami telah memberikan usia kepadamu modal 40 tahun? Sebagian lagi mengatakan usia baligh, ada yang mengatakan 18 tahun. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru man tadhakkar, bukankah aku telah memberikan kesempatan kepadamu berupa usia, kenikmatan berupa usia, modal berupa usia. Ma yatadhakkaru man tadhakkar, bisa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala di kala itu. Wa ja'akumun nadhir, dan sungguh telah datang kepadamu peringatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tegak kepada kita hujjah. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka a'dharallahu imra'an akhara ajalahu, Allah Subhanahu wa taala menunda uzur seseorang itu sampai 60. Bahkan Rasulullah SAW sendiri sebagaimana hadis Anas bin Malik, tataba'a al-wahyu, wahyu deras turun di akhir wafat Rasulullah SAW. Apa tujuannya? Agar ketika beliau wafat, aksaru, yaitu banyaknya wahyu turun. Maka sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah, yub'atsu yaumal qiyamati ala ma mata fihi, seseorang itu kelak akan dibangkitkan sesuai dengan apa, bagaimana dia meninggal. Rasulullah pernah
haji, menunaikan haji wada, seorang sahabat jatuh dari kuda kemudian wafat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iksiluhu," mandikan dia, wa kafinuhu bisawbain, kemudian kafani dia dengan 2 baju. Wala tukhammiru, jangan tutup mukanya, jangan tutup kepalanya. Fa innahu yab'atsullahu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena kelak hari kiamat Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan bertalbiyah. Maka siapa yang meninggal di atas ketaatan, di atas sholat, di atas kajian, ada harapan di sisi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita berharap. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairi al muslimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Pada akhirnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin sekali lagi menerima segala bentuk amal saleh kita, wabil khusus di bulan Ramadan ini, dan ucapan Allahu minna wa minkum. Kemudian mudah-mudahan juga Allah Rabbul Alamin memberikan kekuatan kepada kita untuk melanjutkan estafet ketakwaan kita, karena sejatinya perjalanan kita belum berakhir, justru kita masih dalam perjalanan menuju kematian, menuju kampung akhirat, dan itulah kampung sejati, khairun wabqa, lebih baik dan lebih kekal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.